punya tema khusus untuk Hari Anak Nasional, yaitu Rayakan Hari Anak di Tengah Pandemi, Anak Indonesia Gembira di Rumah. Permasalahan anak seperti kita ketahui bersama dalam beberapa waktu terakhir selalu menghiasi pemberitaan media massa, berbagai bentuk tindak kekerasan dan dengan motif-motif lain selalu menghiasi berita-berita, sehingga ini menarik perhatian banyak pihak termasuk kami dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya mau perkenalkan diri dulu, saya Farul Hakiki, saya Kasubag Humas dan Kerjasama di Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada siang hari ini untuk menemani diskusi kita, saya ditemani Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Bapak Edwin Partogi Pasaribu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Kiki. Pak Edwin adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban yang khusus membidangi penelaan permohonan. Jadi semua permohonan itu pintunya dari Pak Edwin dan rekan-rekan. Kemudian Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban, Ibu Livia Istania DF Iskandar. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Kiki. Bu Livia, Wakil Ketua LPSK juga yang membidangi Biro Pemenuhan Hak Asasi rekan korban, sehingga semua layanan baik itu bantuan dan maupun perlindungan bagi saksi dan korban khususnya termasuk dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan muaranya di tempat Bu Livia. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dengan siaran pers kita siang hari ini. Ya, Ki. Dengan tema anak terus jadi korban kekerasan, apakah negara hadir? Siang hari ini kami ingin meminta dari LPSK ini pernyataan sikapnya bagaimana memaknai Hari Anak Nasional tahun 2020. Mungkin dimulai dari Pak Edwin terlebih dahulu ya Pak. Oke. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Kiki. Bu Livia, saya duluan Bu. Ya, silakan Pak Edwin. Ya. Pada Hari Anak Nasional ini LPSK memberikan pesan khusus untuk melindungi anak dan menghentikan praktek anak yang dilacurkan. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, pemerintah mengedepankan isu melindungi anak Indonesia dalam situasi darurat dan keadaan tertentu. Adapun tema yang dipilih yakni Anak Terlindungi Indonesia Maju. Tema ini menyesuaikan dengan wabah virus yang sedang terjadi di mana sekitar 79 juta anak Indonesia membutuhkan perlindungan khusus. Pada rapat terbatas awal Januari, tanggal 9 Januari lalu, Presiden Joko Widodo memberi perhatian penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam kesempatan itu, Presiden memperhatikan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat. Presiden meminta agar prioritas aksi pencegahan kekerasan pada anak melibatkan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kekhawatiran Presiden ini beralasan, belum lama ini publik dihentakkan dengan eksploitasi seksual anak yang terjadi di sejumlah daerah. Misalnya di Lampung Timur, ada seorang petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2 yang menjadi pelaku persetubuhan terhadap anak korban yang ia dampingi. Bahkan terindikasi terjadi praktek perdagangan seksual anak. Di Jakarta, beberapa waktu yang lalu juga, seseorang warga negara Prancis diduga melakukan pengambilan gambar vulgar terhadap 305 anak perempuan dan menyetubui para korbannya. Pelaku kemudian diketahui berakhir bunuh diri di tahanan polisi. Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, seorang oknum PNS guru terlibat perdagangan seksual terhadap anak. Perwakilan UNICEF Indonesia pada tahun 2004 pernah menyampaikan bahwa pada setiap tahunnya kurang lebih 70.000 anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual. Berdasarkan catatan LPSK, setidaknya sejak tahun 2016 hingga Juni 2020, ada 926 permohonan perlindungan terhadap anak yang masuk ke LPSK. Asal permohonan tertinggi dari Jawa Barat, diikuti Jakarta, lalu Sumatera Utara.
Sebanyak 482 diantaranya adalah korban kekerasan seksual, 133 anak menjadi korban perdagangan orang, dan sisanya dari berbagai tindak pidana yang menempatkan anak menjadi korban. 106 anak menjadi korban eksploitasi perdagangan seksual. Berdasarkan asal korban, LPSK mencatat anak yang dilacurkan atau disingkat dengan AILA banyak yang berdomisili dari Jawa Barat, diikuti oleh Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Sementara berdasarkan tempat kejadian perkara atau lokus deliktinya, DKI Jakarta berada di tempat yang teratas, diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Untuk tingkat pendidikan, sebagian besar AILA ini tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Bahkan ada yang tidak selesai di tingkat pendidikan SD, sekolah dasar. Pada umumnya, AILA ini memang motifnya ingin bekerja, ya, kemudian mendapatkan informasi pekerjaan dari teman, kemudian dari media sosial, dari kerabat, dan agen perekrut. Di mana pada awalnya mereka dijanjikan bekerja sebagai pramusaji, di kafe, restoran, kemudian pemandu lagu karaoke, dan penjaga toko, dan lainnya, yang janji penghasilannya sangat memadai. Namun pada kenyataannya, mereka dieksploitasi pada saat bekerja. Saat menjadi AILA, anak-anak itu dipekerjakan 10 jam per hari. Bahkan ada temuan kami yang dipekerjakan 16 jam per hari. Dalam satu hari, mereka bisa melayani 10 tamu, dan mereka dijanjikan penghasilan 1 juta hingga 20 juta rupiah per bulannya. Atau 250.000 hingga 2 juta per tamunya. Namun pada kenyataannya, di antara mereka bahkan tidak mendapatkan upah sama sekali. Mereka juga dipaksa untuk mengkonsumsi pil KB atau obat kontrasepsi, sehingga bisa dieksploitasi secara terus-menerus tanpa terhalang siklus menstruasi. Saya mungkin bisa dilanjutkan kepada Bu Livia. Silakan Bu Livia melanjutkan. Terima kasih Pak Edwin. Baik, jadi anak yang dilacurkan telah menjadi keprihatinan dunia internasional. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak anak pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak-Hak Asasi Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1990. International Labour Organization atau ILO pada tahun 1999 menelurkan konvensi mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Konvensi ini juga telah diratifikasi Indonesia pada tahun 2000, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun rencana aksi nasional atau RAN, penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak. Bahkan pada tahun 2016, Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu untuk merespon maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan menambah ancaman pidana menjadi paling lama 20 tahun atau pidana seumur hidup atau hukuman mati terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ini termasuk hukuman tambahan lain yang melahirkan kontroversi, antara lain pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Sayangnya, perhatian Presiden terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak belum diiringi dengan kecukupan anggaran bagi pelaksanaan perlindungan anak. Dan yang lebih memprihatinkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi, Kabupaten, atau Kota tidak diberikan anggaran yang cukup untuk menangani kasus-kasus kekerasan. Masalah yang sering ditemui adalah anggaran yang kecil dan SDM dengan kompetensi yang kurang. Menyikapi persoalan di atas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia merekomendasikan beberapa hal antara lain. 1. Pemerintah perlu mengoptimalisasi kampanye pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan alokasi anggaran yang memadai untuk melakukan perlindungan kepada anak dan perempuan. 2. Diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada anak dengan pengalokasian anggaran yang memadai, kualifikasi SDM kompetitif, dan pembangunan tempat rehabilitasi korban setidaknya di setiap provinsi atau provinsi, kota, atau kabupaten.
nomor 3, pemerintah diharapkan dapat mendukung advokasi perlindungan anak dan perempuan yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, akademisi, dan membuat jaringan yang operasional. Dan nomor 4, yang terakhir, patroli siber harus digalakkan untuk menghapus konten pornografi dan prostitusi online. Demikian press release dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian dilanjutkan dengan beberapa infografis. Terima kasih Bu Livia. Ya. Demikian tadi para sahabat LPSK, kita telah mendengarkan pernyataan sikap dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020. Kalau kita lihat dari pernyataan sikap tadi bahwa tidak hanya LPSK sebenarnya, bahwa pemerintah sebenarnya sangat konsen dengan masalah anak. Tapi memang pada prakteknya kekerasan terhadap anak ini terus terjadi dan menjadi bahan berita dan menjadi konsumsi publik. Sebenarnya apa yang menjadi motif dari pelaku melakukan kekerasan terhadap anak dan bagaimana dan seberapa besar sih angka anak yang menjadi korban kekerasan, khususnya yang mengajukan perlindungannya ke LPSK, meskipun harus kita ketahui bahwa jumlah permohonan perlindungan anak di LPSK itu belum bisa menggambarkan seberapa besar korban anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Mungkin hanya segelintir atau sering kita kenal dengan sebutan fenomena gunung es. Nah, untuk lebih melihat sejauh mana perlindungan yang diberikan LPSK pada anak yang menjadi korban kekerasan tidak pidana, baik Pak Edwin maupun Bu Livia akan menyampaikan secara detail melalui bahan-bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kami mulai dulu dengan Pak Edwin ya Pak. Silakan Pak. Tadi apa yang disampaikan Mas Kiki benar ya, bahwa angka permohonan yang masuk ke LPSK terkait dengan kasus anak itu hanya mungkin gambaran sebagai puncak gunung es. Sebagaimana tadi saya sampaikan kami di awal, dari keterangan perwakilan UNICEF di Indonesia pada tahun 2004 yang mengindikasikan 70.000 anak pada setiap tahunnya mengalami eksploitasi seksual. Kita lihat data yang ada di LPSK ya. Di slide berikutnya. Ya. Ini kalau kita lihat dari permohonan yang masuk, bisa kita lihat bahwa jumlah permohonan dari 2016 sampai 2019 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada 2016 terdapat 89 permohonan, 89 permohonan, kemudian meningkat di 2017 menjadi 145 permohonan, di 2018 253 permohonan, dan di 2019 329 permohonan. Sementara yang di 2020 hanya 116 karena ini dihitung terakhir di bulan Juni akhir. Ya. Dari tindak pidananya yang dari peristiwa dari permohonan tersebut, tindak pidananya antara lain adalah tindak pidana kekerasan seksual, kemudian tindak pidana lain itu beragam tindak pidananya. Untuk kekerasan tindak pidana seksual ada 482 pemohon, tindak pidana lain ada 207, kemudian tindak pidana perdagangan orang 133 pemohon, termasuk ada juga tindak pidana terorisme ada 35 pemohon, seperti di peristiwa di bom gereja di Surabaya ada beberapa anak menjadi korban. Kemudian di kasus pelanggaran HAM berat ada 33 pemohon, dan di kasus yang lainnya ada 36 meliputi kasus penyiksaan, kemudian korupsi kalau dia merupakan keluarga dari saksi ya, kemudian penganiayaan berat, narkotika, dan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa dari asal atau domisili para pemohon anak ini, yang paling tinggi berasal dari Jawa Barat. Ada 189 pemohon berasal dari Jawa Barat, 158 pemohon dari DKI Jakarta, 92 pemohon dari Sumatera Utara. Ya. Ini tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Next. Ya.
khusus pada anak yang dilacurkan atau tadi kita bilang kita singkat sebagai AILA, ya, ini ada 106 korban ya yang dijadikan diperdagangkan, ya, yang terdiri sebagian besar dari perempuan yaitu 94,34% dan laki-laki 5,66%. Angka grafiknya bisa kita lihat di situ bahwa di tahun 2016 ada 13, 2007 ada 7, 2018 ada 5, 2019 44, dan di 2020 yang baru bulan Juni ini sudah ada 37, sudah hampir melewati angka di 2019. Lanjut selanjutnya. Ya, permohonan yang diajukan terkait dengan anak yang dilacurkan ini biasanya bukan hanya berasal langsung dari korban, tetapi juga berasal dari berbagai pihak yang mempunyai kepedulian. Namun kalau kita melihat dari data yang ada di LPSK, pihak dari korban termasuk yang tertinggi mengajukan yaitu sekitar 66%, ya. Kalau 60% ini korban dari Jawa Barat, ya, kemudian wilayah asalnya Jawa Barat, kemudian 8,49% dari Sulawesi Selatan, dan 5,66% dari DKI Jakarta, sementara asal permohonannya atau yang mengajukan permohonannya malah menurut saya ini suatu hal yang positif karena banyak dari instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan dukungan kepada korban sehingga angka permohonan dari instansi ini ada di angka tertinggi yaitu 61,30%. Dan setelah itu disusul oleh angka dari aparat penegak hukum ya, besar 35,85% dan dari diri sendiri itu 2,83%. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif dari masyarakat dan pemerintah untuk membantu menolong para korban kekerasan seksual anak ini sangat sangat menunjukkan kontribusinya ya dengan angka yang menurut saya cukup signifikan, artinya sekitar 97% itu permohonan bukan dari korbannya sendiri tapi dari pihak eksternal, yaitu NGO, pemerintah, dan aparat penegak hukum yang membantu para korban tersebut. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa dari angka anak yang dilacurkan ini berdasarkan wilayah eksploitasi atau lokus deliktinya, tempat terjadi peristiwa, ya. Ini ada di berbagai provinsi, ada di Bali totalnya dari 2016 sampai 2020 ada 7, kemudian Banten ada 1, kemudian DKI Jakarta ada 37, Jawa Barat ada 16, Malaysia ada 4, Papua Barat ada 4, Riau ada 2, Maluku 7, Jawa Timur 19, Papua 2, Kepulauan Riau 6, dan Sumatera Utara 1. Wilayah eksploitasi terbesar ada di Jakarta, yaitu 34,91%. Ini artinya tempat kejadiannya atau di mana mereka dieksploitasi ini sebagian besar terjadi di Jakarta untuk anak yang dilacurkan. Wilayah eksploitasi yang lain adalah di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Yang lainnya 31% tersebar di berbagai wilayah yang tadi saya sebutkan di atas. Selanjutnya. Modus anak dilacurkan dijanjikan sebagai beberapa modus yang membuat anak ini bisa dilacurkan ya, karena memang ada kebutuhan ekonomi untuk mendapatkan pekerjaan. Biasanya memang problem kemiskinan menjadi problem utama yang mendorong mereka mencari pekerjaan ya. Itu mereka dapatkan informasi tentang pekerjaan itu dari teman, kemudian dari sosial media, dari kerabat, saudara atau tetangga, dan sebagian juga dari perekrut atau agen gitu. Ya, ini ada persentasenya, paling tertinggi adalah dari teman sebesar 57,28% dan kemudian dari sosial media sebesar 20,39%. Dan dari berbagai pihak ini mereka mendapatkan tawaran atau informasi adanya lowongan pekerjaan misalnya sebagai pramusaji di kafe dan restoran,
ada dijanjikan sebagai buruh, sebagai asisten rumah tangga dan penjaga toko, ya. Ada juga dijanjikan sebagai pemandu lagu pemandu lagu karaoke dan pramuria dan pekerjaan lainnya. Next. Ya, apabila kita lihat dari data selanjutnya ini, keluarnya korban dari lingkungan prostitusi sebagian besar karena diamankan saat penggerbekan oleh kepolisian. Kemudian selain itu juga karena mereka berhasil keluar dari tempat mereka dieksploitasi tersebut atau menjadi tempat mereka jadi prostitusi tersebut karena ditolong atau sebab lainnya. Yang lain adalah angkanya, fakta ini menunjukkan bahwa ada juga beberapa korban yang berhasil keluar dari lingkungan prostitusi tersebut karena mereka berhasil melarikan diri. Nah, dari tingkat pendidikan korban bisa kita lihat bahwa 62% korban itu tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun, 48% putus sekolah saat SMP, kemudian 8,74% putus sekolah saat SD, dan 4,85% putus sekolah saat SMA. Next. Ini proses atau fakta-fakta eksploitasinya ya, bahwa mereka dipekerjakan lebih dari jam kerja normal, ya. Ada yang dikerjakan 10 jam per harinya, ada yang dikerjakan 16 jam per harinya, ya. Kemudian mereka ada informasi juga kami dapatkan bahwa mereka melayani tamu itu satu hari bisa 10 orang tamu, dan ketika mereka bekerja di situ, mereka dijanjikan penghasilan per bulannya ada yang 1 juta rupiah sampai dengan 20 juta, dan termasuk juga penghasilan dari pertamunya itu dijanjikannya 250.000 sampai dengan 2 juta per tamu, ya. Namun pada kenyataannya sebagian korban tidak mendapatkan yang upah yang dijanjikan, bahkan tidak menerima sekali upah dari apa yang mereka lakukan kegiatan ilegal tersebut, ya. Mayoritasnya kemudian juga dipaksa untuk meminum pil dan suntik KB untuk mencegah menstruasi supaya mereka tetap bisa dieksploitasi. Next. Beberapa anak yang dilacurkan ini kami menemui fakta ada yang hamil, ya. 2 di antaranya hamil karena aktivitas prostitusi, 1 mengalami kehamilan karena hubungan seksual dengan pacarnya, tetapi juga ada kondisi medis korban lain yang kami lihat karena di LPSK juga memberikan bantuan medis, yaitu 11,32% mengalami keputihan, 11,32% mengalami cervitis gonore, kemudian 2,83% mengalami herpes, 2,83% mengalami gatal di sekitar alat kelamin, dan 0,94% mengalami robekan pada selaput darah. Next. Ya, sepanjang 2020 ini LPSK memfasilitasi penghitungan restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Jadi pada kasus tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, itu ada hak restitusi pada korbannya. Dan kami sudah menghitung untuk 52 korban, ada sekitar 1.562.922.111 rupiah. Ya. Ini ditujukan atau kami fasilitasi penghitungan ini untuk 52 korban. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Livia untuk melanjutkan. Silakan Bu Livia. Ya, terima kasih Pak Edwin. Jadi setelah dilakukan penelahan permohonan oleh tim, kemudian akan dituliskan dalam bentuk risalah yang ditentukan setiap hari Senin dalam rapat paripurna. Dan ini adalah data-data mengenai
terlindung ya terlindung LPSK setelah ditentukan bahwa LPSK dapat memberikan perlindungan. Kita bisa melihat dari sebaran wilayah tempat kejadian perkara terlindung anak LPSK itu dari Aceh sampai Papua Barat yang totalnya 25 provinsi. Kemudian kita bisa melihat bahwa ada di beberapa provinsi yang paling tinggi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin dari segi permohonan, tapi juga kemudian dari segi jumlah terlindung adalah misalnya di sini DKI Jakarta adalah nomor 2 setelah Jawa Barat, tapi bedanya hanya 1 terlindung, Jawa Barat 64 orang, DKI Jakarta 63, kemudian Sumatera Utara 59. Oke. Slide berikutnya. Dari segi program yang diberikan kepada terlindung anak, itu jumlahnya 792 program, yang mana 3 terbesar adalah pemenuhan hak prosedural yang termasuk pendampingan dan pemberian keterangan tanpa tekanan 303, kemudian rehabilitasi psikologis 202, dan fasilitasi restitusi 111. Yang lainnya tadi juga sudah disampaikan adalah bantuan medis, karena ada beberapa yang kekerasan seksual misalnya perlu untuk korban kekerasan seksual perlu diberikan bantuan medis untuk memastikan tidak mengalami infeksi menular seksual ataupun juga yang mengalami kehamilan dan lain-lain, dan itu diberikan di bantuan medis. Untuk rehabilitasi psikososial lebih untuk misalnya seorang anak yang kemudian dikeluarkan dari sekolahnya atau tidak bisa menempuh pendidikan. Tadi kita melihat angkanya cukup miris ya, bahwa persentase 62% dari yang memohon ke LPSK tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun gitu. Jadi dan itu seringkali karena masalah tadi harus misalnya pindah ke sekolah lainnya. Yang memerlukan perlindungan fisik ada 26 program, dan fasilitasi kompensasi lebih untuk misalnya untuk korban terorisme ada 8. Berikut kita lihat di sini yang paling tinggi tadi adalah untuk kekerasan seksual. Per Juli 2020 jumlah terlindung anak berjumlah 213 terlindung, dan kita lihat di sini ada 2 macam informasi yang disajikan. Yang pertama adalah dari wilayah domisili, itu Sumut yang paling tinggi, kemudian Jawa Barat, dan kemudian DKI, disusul oleh Kalimantan Timur dan Jawa Tengah. Sementara dari segi tempat kejadian perkara itu yang paling tinggi adalah Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, DKI, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Yang ini adalah informasi siapa saja pelaku kekerasan seksual terhadap terlindung LPSK, kekerasan seksual terhadap anak, dan kita melihat bahwa kalau kita yang ini yang terutama adalah yang aktif pada saat ini, begitu terlindung yang aktif itu jumlahnya mayoritas ada pelakunya adalah orang-orang yang dikenal. Jadi selain anggota keluarga, kita bisa melihat dari ayah kandung, ayah angkat, ayah tiri, kemudian tetangga, teman yang paling tinggi, tetangga atau teman, kemudian guru adalah kelompok orang-orang yang dikenal oleh si anak, dan justru orang yang tidak dikenalnya jumlahnya lebih kecil begitu. Jadi ini suatu fenomena yang memang harus dibahas, bagaimana perlindungan terhadap anak apabila pelakunya adalah orang-orang yang dikenal oleh si anak. Next. Jenis perlindungan untuk yang kekerasan seksual anak khususnya adalah yang sifatnya
pemenuhan hak prosedural, kemudian restitusi. Jadi tadi ganti rugi yang difasilitasi oleh LPSK yang oleh keluarga, oleh pelaku atau keluarga dari pelaku ataupun pihak ketiga. Kita bisa melihat di sini bahwa paling banyak adalah pemenuhan hak prosedural dan restitusi untuk kekerasan seksual anak. Next. Ini untuk data terlindung anak untuk TPPO per Juli 2020 kita melihat bahwa jumlah terlindungnya 60. Kemudian wilayah domisilinya itu mayoritas kita lihat di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Banten, DKI, dan NTT. Dan dari wilayah hukum atau tempat kejadian perkara, itu kita lihat di sini yang paling tinggi adalah DKI, kemudian Jawa Barat, dan Jawa Timur, kemudian Banten. Next. Ini untuk tindak pidana kekerasan anak. Dan kita lihat bahwa kekerasan anak itu dilihat dari wilayah domisilinya itu terjadi di Kalimantan Timur, kemudian Sumut, Jawa Barat, dan Sumut sama jumlahnya Bali dan DKI Jakarta. Dan ini kebanyakan adalah kekerasan secara fisik, ya. Begitu. Dengan kita lihat di sini untuk wilayah hukumnya yang ada Kalimantan 5 dengan domisili dengan jumlah terlindung yang paling banyak tadi adalah Kaltim, kemudian Sumut, Jawa Barat, DKI, dan Bali sama persis dengan yang tadi. Oke, next. Untuk tindak pidana KDRT, ini ada 3 terlindung anak yang dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Berikut untuk next. Untuk tindak pidana umum lainnya yaitu penganiayaan, jumlah terlindung 13 yang ini kebanyakan adalah yang lain daripada yang kekerasan terhadap anak ataupun KDRT, karena pasal-pasal yang dikenakan bukan yang dari, kalau yang KDRT kan dari Undang-Undang PKDRT, kemudian kalau yang dari kekerasan terhadap anak mungkin dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, berikut. Ini yang terorisme, ada 22 terlindung, dan Sumatera Utara yang paling banyak yang korban terorisme anak yang kemarin yang Sibolga itu ya Pak Edwin ya, kebanyakan yang Sumatera Utara nih kebanyakan Sibolga ya Pak Edwin? Ada Sibolga sama peristiwa terakhir di Polda itu. Di Polda, oke. Polresta. Sumut yang paling banyak, kemudian Kaltim, Sulteng, Bali, dan Jawa Timur. Di Sulteng juga di ini ya di Palu, di mana, di Poso ya terjadinya. Oke, next. Untuk penyiksaan ada 3 terlindung, Sulsel dan Jawa Barat. Yang dari Sulawesi Selatan tadi kita melihat bahwa seringkali provinsi ini memberikan kontribusi ini ya soal kekerasan terhadap anak, dan yang menurut saya secara kualitatif juga perlu dicatat adalah ada beberapa dari kasus-kasus kekerasan seksual misalnya di Provinsi Sulsel yang menimpa anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang bisu dan tuli gitu, sehingga memang penanganannya menjadi lebih lebih berat karena mereka juga memerlukan penerjemah pada saat mereka memberikan keterangan. Next. Ini soal restitusi. Tadi kita melihat bahwa Pak Edwin menyampaikan ada 52 korban anak dengan jumlah restitusi yang diajukan, yang dihitung oleh tim penilai adalah 1,5 miliar. Nah, di sini kita
pada prakteknya restitusi ini masih sulit untuk dieksekusi. Yang akhirnya dibayarkan setelah kita melihat menyisir data di PHSK, jumlahnya di bawah 100 juta, yaitu 82.302, dan kita melihat yang tahun 2020 adalah hanya satu, yaitu kekerasan seksual anak di Wonosobo yang jumlah restitusinya 6,6, sementara yang lain terjadi di tahun 2019, yaitu yang di penganiayaan terhadap anak di Kulon Progo, kemudian kekerasan seksual anak Bandung, kekerasan seksual anak di Padang. Ini adalah kakak beradik yang kemudian pelakunya adalah seorang caleg. Sementara yang terakhir yaitu kekerasan seksual anak di Kulon Progo. Semua di 2019. Jadi apa yang kami catat sebagai tantangan pembayaran fasilitasi restitusi adalah bahwa untuk TPPO, LPSK bersama APH, aparat penegak hukum harus lebih banyak melakukan sosialisasi terkait undang-undang tentang TPPO. Dalam perkembangan proses hukum, seringkali juga terjadi perubahan penggunaan pasal TPPO menjadi tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dan pelaksanaan eksekusi sita aset belum maksimal, padahal sudah ada undang-undang TPPO-nya yang mengatur tentang restitusi. Nah, untuk kasus kekerasan seksual, karena belum adanya undang-undang yang spesifik untuk mengatur restitusi pada kasus-kasus kekerasan seksual, oleh karena itu LPSK juga memberi atensi agar rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang akan dibahas oleh Balek di tahun 2020 ini bisa dijalankan sesuai dengan rencana gitu, karena sebelumnya ditarik dari Prolegnas di Komisi 8. Dan yang seringkali menjadi sulit adalah pelakunya adalah keluarga dan kerabat korban sendiri. Tadi kita melihat persentase hampir 30%, di mana pelakunya adalah anggota keluarga, begitu. Sehingga ini juga kasus-kasus insest ini juga memberikan kompleksitas perlindungan tersendiri, karena misalnya ada sebuah kasus di mana seorang anak mengalami kekerasan seksual dan terduganya adalah ayahnya sendiri, kemudian ibunya lebih percaya pada suaminya, sehingga anak tersebut harus diberi perlindungan fisik, tidak bisa tinggal bersama orang tuanya sampai kemudian proses hukumnya berjalan, gitu. Dan untuk kasus kekerasan seksual belum adanya kesepahaman aparat penegak hukum terkait restitusi bagi korban kekerasan seksual. Next, ini untuk terlindung anak dalam kasus anak yang dilacurkan. Kita melihat bahwa ada 56 terlindung TPPO yang dilacurkan, sementara ada 3 terlindung kekerasan seksual yang dilacurkan. Dan hubungan dengan pelaku, kalau tadi kita melihat bahwa hubungan dengan pelaku itu rata-rata untuk kekerasan seksual anak itu rata-rata adalah orang yang dikenalnya sebagian besar. Untuk kasus anak yang dilacurkan, itu yang paling tinggi adalah yang tidak ada hubungannya di sini, dan apa yang mereka dapatkan adalah pemenuhan hak prosedural 54, restitusi 40, baru kemudian psikologis, psikososial, fisik, dan bantuan medis. Ada beberapa hal yang ingin kami highlight kasus di tahun 2020 ini, di mana pelakunya adalah pejabat publik, dan ini adalah suatu contoh di mana penegakan hukum sedang berjalan. Seorang pejabat publik yang melakukan yang merupakan tersangka, kemudian di Kalimantan Selatan pada saat anak tersebut sedang magang, dan LPSK kemudian melakukan pendampingan terhadap korban sejak tingkat penyidikan di kepolisian, kemudian pada saat keterangan dalam persidangan, dan juga melakukan perhitungan dan menyerahkan permohonan restitusi kepada JPU untuk dimuat dalam surat tuntutan jaksa dan
Menurut pengakuan jaksa ini adalah permohonan restitusi pertama yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa. Jadi kami ingin meng-highlight kasus ini dan memberikan apresiasi kepada Polres dan Kejari di Banjarbaru. Berikut tantangan dan kendala dalam penanganan kasus yang melibatkan anak. Ada 4 faktor. Yang 2 faktor pertama adalah faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi, saya pikir juga mungkin ada pengaruhnya terlalu banyak nonton sinetron nih anak-anak ini ya. Soalnya mereka jadi kemudian tergoda untuk mendapatkan uang secara instan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif gitu. Harus misalnya smartphone yang terkini dan sebagainya untuk juga bisa mengakses media sosial. Seringkali juga untuk korban TPPO, dia dapat kembali ke lingkaran kejahatan yang sama dan itu sangat sulit untuk memutus kejahatan yang bersangkutan kembali ke situ. Diperlukan rehabilitasi psikososial yang lebih panjang. Untuk faktor sosial, kita memang mendengar bahwa banyak sekali stigma terhadap korban kekerasan seksual, bahkan ada yang disuruh diusir dari tempat tinggalnya, kemudian putus sekolah, dan adanya juga hubungan kekeluargaan yang erat yang seringkali berakhir dengan damai, gitu, adanya upaya-upaya perdamaian. Terus untuk kasus-kasus incest, misalnya pelaku adalah kepala rumah tangga atau pencari nafkah tunggal, dan yang jelas kita bisa melihat ada posisi yang tidak seimbang antara korban dan pelaku. Yang selanjutnya ada faktor internal dan eksternal. Kita melihat faktor internal karena adanya keterbatasan waktu perlindungan LPSK. Yang pertama adalah 6 bulan yang bisa diperpanjang apabila kasus hukumnya belum selesai. Tetapi proses pemulihan terlindung dan program rehabilitasi psikososial seringkali butuh waktu yang lama. Untuk faktor eksternal, pada saat pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, misalnya kita punya seorang terduga pelaku itu adalah dari aparat penegak hukum, itu lebih sulit kasusnya untuk berjalan. Dan yang kami sampaikan juga, misalnya kurangnya SDM Polri dan Jaksa yang bersertifikat anak, yang untuk RUU penghapusan kekerasan seksual itu juga dimasukkan betapa aparat penegak hukum itu perlu mempunyai sertifikasi khusus untuk penanganan terhadap anak dan perempuan, serta kurangnya rumah perlindungan RPTC atau rumah perlindungan sosial anak di tingkat wilayah. Dan tentu saja kita berada di tengah pandemi COVID-19 ini yang berdampak pada proses hukum. Banyak kasus-kasus yang kemudian ditunda, misalnya pendidikannya dan sebagainya karena COVID. Baik, begitu baik dari saya kembalikan ke Mas Kiki. Terima kasih Bu Olivia. Kalau dilihat dari slide tadi, tampaknya cukup banyak yang telah dilakukan LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Mungkin untuk pendalaman kami coba menggali beberapa materi nanti kepada 2 narasumber kita siang ini. Tapi untuk informasi Bapak Ibu, kita juga live di Facebook di akun fanpage-nya LPSK di Humas LPSK RI. Dari situ ada juga pertanyaan ini dari sahabat kita Nabila Putri. Nabila Putri ini mempertanyakan siapa sih yang menjadi petugas perlindungan di LPSK? Beliau ingin tahu yang jaga di LPSK itu institusinya dari mana. Mungkin ini juga lahir dari ketakutan seperti yang kita tahu Pak, kasus terakhir itu kan sangat menghebohkan, yang diharapkan menjadi pelindung katanya ternyata menjadi predator. Nah, kebetulan Pak Edwin sendiri yang kemarin sempat turun langsung ke kasus yang di Lampung, mungkin bisa berbagi cerita sedikit sambil juga menjawab pertanyaan dari sahabat kita Nabila Putri ini untuk siapa saja sih personel yang dilibatkan di LPSK ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Silakan Pak Edwin. Ya, makasih Kiki. Di LPSK ini ada pegawai LPSK ya,
yang memang sebagai pegawai tetap di LPSK. Kami juga mendapatkan dukungan tenaga bantuan dari Polri, dari kepolisian. Jadi ada beberapa petugas kepolisian, ada puluhan jumlahnya, yang bertugas memang ditempatkan di LPSK untuk membantu memberikan perlindungan, pengawalan kepada saksi dan korban terlindung LPSK. Jadi kalau ada terlindung, bahasa kami terlindung buat mereka yang dilindungi oleh LPSK, yang mendapatkan ancaman secara fisik, itu kami mempunyai program perlindungan fisik, bisa berupa penempatan di rumah aman, kemudian kegiatan monitoring, dan termasuk juga pengawalan melekat kepada diri si terlindung dan keluarganya. Pada kasus yang di Lampung Timur, memang layak ke pantas mendapatkan perhatian oleh banyak pihak ya, karena peristiwa ini terjadi terhadap anak yang tengah mendapatkan perlindungan oleh P2TP2 Lampung Timur, di mana petugasnya kemudian menjadi pihak yang melakukan kekerasan seksual kepada anak korban yang dilindunginya. Gitu. Jadi pada awalnya pelaku ini melakukan pendampingan kepada anak korban ini ketika dia menjadi korban dari pelaku persetubuhan anak yang dilakukan oleh pamannya dari proses penyidikan di tahun 2019, dan kemudian pada awal tahun 2020 si oknum P2TP2 ini meminta izin kepada ayah dari korban untuk membawa korban ke rumah aman katanya, gitu, untuk dilakukan rehabilitasi kepada korban. Tetapi kenyataannya sebenarnya korban tidak pernah dibawa ke rumah aman, dan di Lampung Timur juga atau P2TP2 tidak memiliki rumah aman. Korban dibawa ke rumah pelaku, ya, ke rumah oknum P2TP2 ini, dan menginap di sana selama 1,5 tahun. Selama tinggal di rumah pelaku, korban mengalami tindakan persetubuhan, ya, dan termasuk juga ada indikasi bahwa korban diperdagangkan secara eksploitasi seksual kepada pihak lain, yang pelakunya juga oknum PNS di daerah Lampung Timur. Kami juga menemukan fakta lain bahwa pelakunya bukan hanya oknum P2TP2, tetapi juga ada pihak-pihak lain yang menurut kami menunjukkan sesuatu hal yang struktural, karena beberapa pelaku yang terlibat adalah aparatur negara. Kami berharap proses hukum terhadap korban NV ini tidak berhenti pada pelaku oknum P2TP2 yang sekarang sedang diperiksa di proses penyidikan dan ditahan, tetapi juga bisa dikembangkan kepada pelaku lainnya yang memang sejauh ini belum tersentuh oleh hukum. Mungkin demikian, Mas Siki. Terima kasih, Pak Edwin. Mungkin dilanjut sedikit ke Bolivia ya, Bu. Ya. Untuk pelaku, tadi seperti Ibu sampaikan bahwa pelaku terhadap kekerasan anak ini adalah orang dekat. Nah, bagaimana jika orang dekat itu adalah pejabat publik yang mungkin proses hukumnya agak susah? Bagaimana pengalaman LPSK dalam melindungi anak korban kekerasan yang kebetulan pelakunya adalah pejabat publik? Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman. Silakan, Bu. Terima kasih, Mas Kiki. Ya, memang ini ya, kita menghadapi hambatan tuh kalau misalnya pelakunya adalah pejabat publik. Oleh karena itu tadi saya berikan highlight yang kasus hukumnya jalan, karena sekarang sedang proses persidangan. Nah, itu biasanya itu jarang-jarang gitu, Mas. Lebih banyak yang memang macet. Nah, oleh karena itu memang LPSK kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga dengan kepolisian untuk
ya paling nggak meminta informasi sampai mana, sudah sampai mana tahapannya dan lain-lain. Jadi tapi kami tidak punya ini kan, kita tidak PSK tidak punya kewenangan untuk intervensi gitu dalam itu, hanya paling tidak meminta bantuan dari kementerian untuk menuliskan surat untuk mendorong agar proses hukumnya dapat berjalan. Jadi lebih banyak yang masih berjalan sih. Maksudnya yang kurang berjalan sehingga harus didorong. Kira-kira untuk mengatasi sumbatan-sumbatan itu, apa langkah-langkah LPSK, Bu? Ya memang harus langsung melakukan dialog dengan atasannya. Misalnya kan kalau pelakunya adalah pejabat Pemda, harus bicara dengan Pemprov misalnya, atau kalau misalnya aparat penegak hukum, ya kita lihat di mana itu, apakah di Polres, kemudian kita bisa menghubungi Poldanya atau apa. Jadi memang perlu untuk masalah perizinan kan masih berlaku. Misalnya kalau itu kan pejabat publik itu harus minta izin dari bisa dari gubernur atau bisa dari tadi yang sudah saya sampaikan, jadi yang lebih tinggi, tingkatannya lebih tinggi. Jadi memang perlu didorong terus, perlu rajin mengirim surat dan juga memonitor, memantau sejauh mana kasus itu bisa terus didorong. Sebelum, ya kadang-kadang memang tiba-tiba udah langsung informasinya SP3 aja gitu. Jadi kita mencoba mendorong supaya tidak langsung dihentikan. Baik, terima kasih, Bu. Pak Edwin, kami mau tanyakan juga ini Pak, kasus kekerasan seksualnya apalagi yang melibatkan anak ini kadang di sebagian masyarakat kita menganggap ini adalah aib, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melaporkannya kepada penegak hukum. Nah, selain itu, ini juga ada pertanyaan nih Pak dari sahabat kita Rosa. Dia juga mempertanyakan bagaimana dengan penegak hukum di Indonesia ini, apakah berpihak kepada kelompok-kelompok rentan, Pak? Nah, mungkin di sini permasalahannya adalah tingkat keterpercayaan terhadap penegak hukum. Ini bagaimana Pak kalau dari pengalaman LPSK, Pak? Silakan, Pak. Ya, dari data yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa kalau dari permohonan yang masuk ke LPSK, sebagian besar difasilitasi oleh pihak eksternal, bukan oleh pengajunya, bukan korban atau keluarganya langsung. Kalau dari situ menurut saya trennya positif, bahwa pemerintah atau P2TP2 atau pemerintah daerah atau kemudian lembaga swadaya masyarakat dan aparat penegak hukum itu menunjukkan kepeduliannya kepada korban dengan kemudian merekomendasikan perlindungan kepada LPSK untuk korban tersebut. Namun apa yang tadi ditanyakan menyangkut keberpihakan, kemudian bagaimana penanganan terhadap kasus-kasus ini, memang menurut kami masih mengalami sejumlah tantangan. Ya. Tantangan tadi sudah disampaikan oleh Bu Livia, misalnya standarisasi di petugas kepolisian dan kejaksaan mengenai perspektif anak dan perempuannya, ya, itu yang menurut kami masih perlu perbaikan, termasuk juga penguasaan mereka terhadap perundang-undangnya itu sendiri, karena beberapa kasus juga bahkan yang nyata-nyata dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Undang-Undang Peradilan Anak itu didapatkan hak buat korban untuk mendapatkan pengajuan restitusi, namun kadang-kala juga tidak disambut dengan baik oleh aparat penegak hukum dan tidak mengakomodir hak restitusi korban itu masuk ke dalam proses peradilan. Jadi memang kita masih punya tantangan yang cukup lumayan banyak dari berbagai sisi, ya, termasuk juga penegakan hukumnya yang mungkin perspektif korban, perspektif anak dan perempuan ini belum menjadi satu mainstream utama dari penegak hukum kita, gitu. Sehingga memang kita perlu melakukan sosialisasi pendekatan
ya kepada para pihak untuk bersama-sama mendukung, memperjuangkan kepentingan anak sebagai kepentingan yang harus kita bantu bersama untuk memperoleh keadilan dan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Demikian Mas Iki. Baik Pak, mungkin kami perlu pendalaman juga untuk kasus anak ini Pak. Kalau data LPSK menunjukkan trennya meningkat setiap tahun. Lembaga-lembaga lain juga yang konsen terhadap masalah anak ini juga tidak ada yang berani mendeklar bahwa angka kekerasan terhadap anak ini turun atau rendah. Nah, apakah kasus anak ini sebenarnya kasus lama atau memang fenomena baru, Pak? Dan LPSK juga menjadikan kekerasan seksual anak ini sebagai salah satu tindak pidana prioritas. Apakah itu yang menjadi alasan itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, bila kita lihat dari sejarah proses pembentukan Undang-Undang 31 2014, perubahan terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Korban 13 2006, pada waktu proses pembahasan itu ada kasus yang tengah menjadi perhatian publik, yaitu kasus kekerasan seksual di sekolah JIS ya, Jakarta International School. Itu sebagai salah satu, dan tapi menurut saya memang secara internasional juga kasus kekerasan seksual ini mendapatkan satu perhatian yang cukup tinggi, dengan tadi juga disampaikan oleh kami bahwa PBB, kemudian ILO, kemudian UNICEF itu memberikan perhatian dengan misalnya PBB dan ILO itu sudah menerbitkan beberapa konvensi untuk menentang kekerasan seksual terhadap anak. Dan Indonesia juga tidak kurang dalam proses legislasi, kita sudah punya undang-undang perlindungan anak, punya undang-undang peradilan anak, bahkan Presiden 2016 menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Ya, gitu. Tetapi memang dalam kenyataannya kasus-kasus ini sepertinya masih mengalami terus peningkatan dan memang diperlukan upaya yang lebih serius dari negara untuk mengkampanyekan ya upaya pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual ini. Ya, sepertinya kalau kita lihat di papan billboard, kemudian di televisi dan di radio, saya rasa masih minim upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengkampanyekan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dan di sisi lain juga tadi yang kami sampaikan dalam rilis tadi bahwa termasuk dukungan pemerintah daerah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkesan masih setengah hati. Jadi menurut saya memang tidak cukup hanya sekedar regulasi, tetapi juga dalam konteks implementasi lebih konkret lagi, misalnya dalam soal penyediaan anggaran untuk perlindungan anak tersebut bisa ditingkatkan sehingga upaya kita memberikan perlindungan anak bisa lebih optimal. Demikian, Kiki. Baik Pak, terima kasih Pak. Memang berarti dalam penanganan kasus, khususnya kasus kekerasan anak ini memang tidak bisa hanya di mulut saja ya Pak, butuh political will juga dari pemerintah, yang mulai dari regulasi, anggaran, dan lain-lain. LPSK salah satu lembaga yang melaksanakan layanan langsung terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Saya kembali ke Bu Lydia, Bu. Anak ini kan masa depannya masih panjang, Bu. Tiba-tiba pada saat mereka berusia dini, mereka udah menjadi korban tindak pidana. Nah, kalau LPSK sendiri layanannya ini mengarah kepada pemulihan, sehingga mereka bisa menatap masa depan itu sama seperti rekan-rekannya yang lain yang tidak menjadi korban. Apa saja yang dilakukan oleh LPSK, Bu, terhadap anak korban kekerasan ini? Silakan, Bu. Ya, jadi untuk bantuan rehabilitasi psikologis misalnya itu diberikan dari pada saat sudah akan dilakukan assessment pada saat pengenalan permohonan, tapi terus kemudian pada saat sudah menjadi terlindung LPSK, kemudian dilihat apabila memang ada kebutuhan untuk diberikan pendampingan, akan dilakukan pendampingan psikologis, dan itu dilakukan misalnya memberikan penguatan sebelum pemeriksaan saksi di pengadilan, gitu kan. Misalnya dari psikolog akan
membantu keluarga tersebut untuk memberikan penguatan, terus kemudian nanti setelah proses persidangan sudah lewat, itu bisa diberikan pemulihan untuk jangka panjangnya. Tapi memang seringkali ya itu tadi LPSK punya keterbatasan waktu perlindungan yang mungkin dalam beberapa tahun ke depan dapat juga diatasi karena LPSK berencana untuk membuat rumah pemulihan psikososial yang sifatnya jangka panjang, tapi ini masih dalam rencana gitu, terutama bagi yang membutuhkan waktu lebih untuk menata hidupnya kembali setelah peristiwa yang tidak mengenakan tersebut. Terima kasih Bu Livia. Mungkin diskusi kita dibatasi juga oleh waktu Bu, karena waktu udah lebih sekitar 60 menit. Tapi mungkin sebelum kita closing diskusi kita siang hari ini, kami minta pernyataan singkat mungkin dari Bu Livia dulu Bu, untuk pernyataan singkat untuk mengakhiri diskusi kita siang ini. Silakan Bu. Terima kasih Mas Kiki. Ya, saya pikir rekomendasi LPSK yang 4 hal tadi perlu untuk dilakukan. Masalah optimalisasi kampanye pencegahan kekerasan seksual, dan kemudian kemauan politik yang kuat, misalnya untuk pemberian anggaran yang cukup, serta juga selain juga pembangunan infrastruktur, tapi juga adanya SDM yang kompeten, kemudian adanya kerjasama dengan ormas, dengan LSM, akademisi yang membuat jaringan yang operasional, dan yang terakhir ini terutama masa COVID ya, masa COVID itu banyak sekali yang saya dengar kekerasan berbasis gender dan terhadap anak juga yang berbasis online gitu, karena anak-anak online terus, jadi bagi orang tua kita juga perlu untuk memantau anak-anak nih ngapain aja sih gitu setelah waktunya sekolah yang diakses secara jarak jauh itu. Karena jangan sampai kemudian banyak predator anak yang akan pasti menggunakan kesempatan anak-anak online terus ini untuk kesempatan dalam kesempitan. Jadi kita memang, menurut saya perlu untuk lebih waspada. Itu saja. Baik Ibu. Untuk Pak Edwin, untuk closing statement-nya silakan Pak. Iya, kita dalam situasi pandemi ini menurut saya memang ada satu kekhawatiran ya, apabila kemudian berlanjut pada situasi krisis ekonomi, kekhawatiran yang kemudian akan muncul bahwa kemudian anak-anak karena kebutuhan ekonomi keluarga dipaksa untuk keluar dari sekolah dan bekerja untuk memberikan dukungan perekonomian pada keluarga, dan apabila kemudian pilihannya kepada atau mereka diarahkan secara tidak tepat dan masuk ke dalam lingkungan prostitusi anak atau menjadi anak yang dilacurkan, maka kita punya satu kesuraman di masa depan bahwa kita kehilangan generasi pada generasi muda, remaja, ya, yang mereka kemudian karena terjebak dalam dunia eksploitasi seksual anak. Dan menurut kami ini harus menjadi concern kita bersama, ya, bukan hanya mengakhiri pandemi COVID-19 ini, tetapi juga bagaimana mengantisipasi, mencegah agar pandemi ini tidak berubah menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan memastikan bahwa kalau peristiwa krisis ekonomi itu terjadi, anak-anak ini tetap dapat terlindungi. Ini suatu kerja besar yang harus menjadi agenda pemerintah dan juga didukung oleh seluruh masyarakat agar kita sama-sama melindungi anak-anak Indonesia, karena luka yang dialami oleh anak-anak dari kekerasan seksual ini bukanlah luka yang mudah dihapus. Mungkin luka secara fisiknya bisa hilang dimakan waktu,
tetapi psikisnya akan menjadi suatu hal yang berkepanjangan yang akan sulit untuk kita obati. Demikian Mas Iki, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin, terima kasih Bu Livia. Tapi sebelum kita tutup, kami coba informasikan dulu kepada para sahabat LPSK bahwa bahan-bahan yang kami sampaikan tadi nanti bisa langsung di-download di website LPSK di www.lpsk.go.id. Sementara untuk rekaman siaran kita pada siang ini bisa diakses melalui IGTV di Instagram @info_lpsk maupun di YouTube @info_lpsk. Kemudian kami juga informasikan kepada masyarakat Indonesia yang ingin mengajukan permohonan kepada LPSK, permohonan perlindungan, bisa mengunduh aplikasi permohonan perlindungan online kita yang saat ini sudah tersedia di Play Store. Atau bisa menghubungi call center LPSK di 148 atau melalui WhatsApp di nomor 085 77001 0048. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Wakil Ketua LPSK Bapak Edwin Partogi Pasaribu. Terima kasih Mas Iki. Wakil Ketua LPSK Ibu Livia Istania DF Iskandar, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat LPSK yang bergabung melalui siaran kita di fanpage LPSK. Selamat siang, saya Farul Hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Oke. Ini